Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syarif Fahri dengan NIM 2318. Di sini saya serta kelompok saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas akhir transformasi Z. Sebelumnya kami dari kelompok C. Next. Dengan judul implementasi filter Hamming window pada penyaringan noise yang bervariasi pada instrumen piano elektrik dengan filter low pass. Next. Beberapa topik yang akan dibahas pada sore hari ini ada pendahuluan metode dan jenis filter, rumusan masalah, flowchart penelitian, flowchart cara kerja, parameter percobaan dan grafik hasil percobaan, kesimpulan dan saran. Next, dapat dilanjutkan oleh Mas Bagus. Oke, baik. Untuk poin selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada piano elektrik hadir dengan hasil yang lebih menjanjikan dibanding piano akustik, di mana piano elektrik dapat menghasilkan suara yang berkualitas tinggi dan fitur yang lebih baik. Tetapi seperti pada alat elektrik yang lainnya, piano elektrik juga memiliki tantangan teknis berupa noise audio. Next. Oke, masuk pada metode dan jenis filter, di mana metode, jenis filter dan yang digunakan ini selaras dengan tujuan yang digunakan, di mana filter FIR ini atau filter finite impulse response yang memiliki hasil stabil, yang mana kita ketahui bahwa filter FIR ini tidak menggunakan feedback, sehingga output yang dihasilkan ini berasal dari input saat ini dan input sebelumnya, yang menyebabkan output yang dihasilkan itu stabil. Lalu filter Hamming, lalu metode Hamming windows, di mana mengurangi efek tumpang tindih yang terjadi dalam frekuensi, di mana pada filter Hamming window ini memiliki side loops yang nilainya rendah, sehingga dapat menekan perubahan noise yang terjadi dalam filter. Lalu LPF, di mana LPF ini ketahui bahwasannya akan memblokir filter dengan frekuensi tinggi dan melewatkan filter dengan frekuensi rendah. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novel dari Putra Islami dengan NIM 06. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pertama yaitu bagaimana mendesai digital VIR menggunakan Hamming window untuk menyaring noise yang bervariasi pada sinyal audio piano elektrik. Yang kedua yaitu sejauh mana filter low pass dapat meningkatkan kualitas sinyal piano elektrik dengan meminimalkan gangguan noise. Untuk yang ketiga itu bagaimana pengaruh syarat Nyquist khususnya dalam hal frekuensi noise yang lebih tinggi dari 2 kali frekuensi cut-off terhadap keefektifan filter PIR berbasis Hamming window dalam menyaring noise pada sinyal audio piano elektrik. Next. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farizal Wicaksono dengan NIM akhir 91. Selanjutnya yaitu flowchart penelitian. Flowchart penelitian adalah representasi visual dari langkah-langkah atau tahapan dalam proses penelitian. Fungsi dari flowchart penelitian adalah memvisualisasikan proses penelitian, membantu menggambarkan setiap tahapan penelitian dengan jelas, menyusun alur kerja yang sistematis, memastikan semua langkah dilakukan sesuai urutan yang benar, komunikasi yang lebih efektif, memudahkan tim atau pembaca memahami rencana penelitian. Baik. Selanjutnya adalah flowchart cara kerja. Flowchart yang pertama ini ada mulai yaitu inisialisasi, terus yang kedua ada inisialisasi library. Ini berbentuk kotak karena proses, lalu ada input audio yang merupakan input, juga ada input noise, dilanjutkan dengan filter LPF yaitu proses, dan juga FFT Fourier transform, yaitu berbentuk proses juga. Selanjutnya ada visualisasi spektrum frekuensi dan juga simpan audio setelah filter dan simpan audio setelah noise. Selanjutnya adalah selesai, sama seperti mulai tadi bentuknya, yaitu sebagai
akhiran dari flowcard ini. Next. Baik, selanjutnya yaitu parameter percobaan dan grafik hasil percobaan. Yang dimana pada nomor 1, 2, dan 3 yaitu termasuk dalam undersampling, yaitu karena nilai noise masih berada di bawah 2 kali dari nilai cut off. Dari gambar itu termasuk audio awal, yang kemudian yang biru itu audio ditambah dengan noise, dan yang ketiga yaitu audio yang telah terfilter. Dan kemudian pada nomor 4 itu cut off nilai noise 2 kali dari nilai cut off, yaitu di mana pada syarat Nyquist termasuk dalam minimum sampling. Yang kelima yaitu noise 2 kali lebih dari 2 kali nilai cut off, di mana termasuk dalam oversampling. Next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan kegiatan percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu pertama, efektivitas filter Hamming Windows dipengaruhi oleh frekuensi noise dan nilai cut off. Noise dengan frekuensi mendekati cut off sulit disaring karena berada di zona transisi, di mana sinyal hanya dilemahkan bukan dihilangkan sepenuhnya. Kedua, ketika nilai frekuensi noise 2 kali lebih besar dibandingkan nilai cut off, noise dapat disaring atau dihilangkan sepenuhnya, yang mana menyebabkan suara audio instrumen piano terdengar lebih bersih. Hal ini karena dalam jenis LPF atau low pass filter bekerja untuk melemahkan frekuensi yang nilainya jauh di atas cut off. Sehingga pada percobaan 4-5 yang mana termasuk dalam syarat Nyquist oversampling, di mana nilai frekuensi noise lebih besar dibandingkan nilai cut off. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan ketiga, ketika besar nilai frekuensi noise lebih kecil dibandingkan nilai cutoff, noise akan masih terdengar setelah proses filter terjadi. Hal ini dapat terjadi karena percobaan noise satu noise 500 Hz, yang mana noise berada di area passband sehingga noise tidak bisa dihilangkan dan akan masih terdengar dengan jelas, serta dalam grafik yang didapatkan masih terlihat noise-nya. Selanjutnya, besar jumlah dari tabs mempengaruhi filter menjadi lebih presisi dalam memisahkan frekuensi yang diinginkan dan menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan, sehingga menghasilkan penyaringan yang lebih akurat dan halus. Tetapi, jumlah tabs yang besar juga membuat prosesnya menjadi lebih lambat, karena setiap sampel sinyal harus dihitung menggunakan semua tabs tersebut. Next. Baik, selanjutnya yaitu saran. Jadi untuk sarannya itu untuk pengembangan lebih lanjut disarankan agar percobaan dilakukan dengan variasi nilai cut off yang lebih luas untuk memahami pengaruh zona transisi secara mendalam, serta mencoba jenis kendala lain seperti Henning, Blackman, atau Kaiser untuk membandingkan efektivitasnya. Selain itu, analisis terhadap jumlah tabs yang lebih bervariasi perlu dilakukan untuk mengevaluasi keseimbangan antara presisi penyaringan dan efisiensi komputasi. Nah, mungkin sekian dari pemaparan kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada program. Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan dari program yang digunakan, di mana pada program ini sesuai dengan judul yang dimiliki, yaitu pengaruh variasi noise terhadap nilai cutoff yang konstan, di mana pada baris 1 hingga baris 5 ini merupakan pemanggilan yang dilakukan untuk library yang dimiliki, yaitu Soundfile, NumPy, Matplotlib, SciPy, import FFT yang digunakan untuk memvisualisasikan spektrum grafik. Selanjutnya itu SciPy, Whirlwind. Selanjutnya itu membaca filter audio, di mana filter audio yang digunakan ini piano, WAV. Kedua, ini membuat variasi noise
yang dimiliki, di mana dari parameter percobaan yang dimiliki terdapat 5 parameter, yaitu dari nilai terkecil hingga terbesar, di mana pada percobaan 1 menggunakan 500 Hz sampai pada percobaan 5 menggunakan 2500 Hz. Selanjutnya ini melakukan penambahan noise terhadap sinyal audio asli, di mana nilai lalu membuat filter LPF, di mana nilai cutoff yang digunakan itu konstan 1000 serta numTapes-nya 901. Lalu mengaplikasikan filter LPF, di mana terdapat stereo dan mono. Stereo dan mono ini digunakan untuk penggambaran kondisi saja, di mana ketika kondisi mono, semisal dari audio itu mono atau stereo, itu akan langsung melakukan penfilteran. Jadi terdapat dua kondisi. Jadi bisa digunakan untuk stereo maupun mono. Lalu untuk FFT visualisasi, di mana ini akan memvisualisasikan audio original dengan noise dan setelah difilter, spektrumnya nanti akan muncul. Lalu pada baris ke-44 hingga pada baris ke-75 ini adalah penampilan spektrum frekuensi dari grafik 1, 2, dan 3, di mana pada grafik 1 sinyal asli, grafik 2 sinyal dengan noise, dan grafik 3 itu frekuensi yang telah difilter. Lalu pada akhirnya akan melakukan penyimpanan audio yang sudah di noise dan sudah difilter, di mana saya akan melakukan percobaan 1. Percobaan 1. Pada percobaan 1 dengan nilai frekuensi 500, pada setelah difilter spektrumnya masih tidak terlihat spektrum, di mana ini menandakan bahwa nilai cut-off-nya itu belum sampai pada 1000 karena nilai frekuensi yang dimiliki 500, sehingga audio yang dimiliki noise-nya masih terdengar. Ini suara audio asli. Dengan noise. Dan setelah difilter. Dimana setelah dilakukan proses pemfilteran pun noise masih terdengar pada percobaan 500. Ini menunjukkan bahwasannya filter Hamming window VIR LPF tidak efektif untuk memfilter noise di bawah nilai cutoff, yang mana tidak sesuai dengan syarat Nyquist yang termasuk dalam undersampling, di mana nilai noise lebih kecil dari nilai cutoff yang dimiliki. Lalu pada percobaan ke-5 dengan menentukan noise sebesar 2500, spektrum frekuensi yang dihasilkan pada proses setelah pemfilteran terlihat jelas, di mana ini bisa dilihat bahwa sinyal bisa difrekuensi dengan jelas. Dilakukan frekuensi pemfilteran dengan jelas. Suara asli dengan noise. Lalu setelah proses pemfilteran. Dari kelima parameter tersebut, pada percobaan 1, 2, dan 3, yang mana pada percobaan 1 dan 1 itu termasuk undersampling karena menggunakan nilai 500. Sedangkan pada percobaan 2 menggunakan nilai 1000 yang termasuk minimum sampling. Lalu pada percobaan ketiga menggunakan nilai 1500 yang mana masih tergolong dalam minimum sampling karena nilai yang dimiliki tersebut kurang dari 2 kali nilai cutoff,
Sedangkan pada percobaan keempat itu nilainya 2000, yang mana sudah lebih dari 2 kali nilai cut-off, karena nilai cut-off yang dimiliki tersebut 1000. Lalu pada percobaan kelima nilai frekuensinya itu 2500, di mana pada percobaan 1 dan 2 ini noise sudah tidak terdengar, sedangkan pada percobaan 1 dan 2 noise masih terdengar jelas karena nilai yang dimiliki itu kurang dari, masih tergolong undersampling dan minimum sampling. Begitupun pada percobaan 1500, meskipun nilainya lebih besar dibandingkan 1000, tetapi belum termasuk pada syarat Nyquist oversampling karena masih terdengar noise. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.